Beliau datang dari Hadramut, begitu perintah untuk dakwah ke Jawa, naik di atas kapal, sudah dapat tantangan dakwahnya. Beliau dakwah di atas kapal, disuruh turun dari kapal. Akhirnya beliau turun dari kapal padahal di tengah lautan. Kira-kira kalau kita bisa berani turun apa tidak? Kalau dari atas kapal, mana berani? Beliau turun dari atas kapal, tapi begitu kapalnya sandar di daerah Sunda Kelapa pada saat itu, begitu sandar ternyata Al-Habib Hussein sudah tunggu di pinggir pantai sana. Tiba-tiba begitu kapal sudah bersandar di Sunda Kelapa, Habib yang diusir tadi di tengah laut itu tiba-tiba sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Sering muncul di kolom komentar yang mengatakan kalau kamu tidak percaya dengan keramat para wali, berarti kamu juga tidak percaya dong dengan mukjizat para nabi. Misalkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kemudian kisah Ashabul Kahfi. Teman-teman, saya ingin mengatakan di sini kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu nyata pernah terjadi. Makanya Allah memasukkannya di dalam Al-Quran agar kita menjadikannya pelajaran. Tapi kalau keramat-keramat versi mereka ini kan murni keluar dari lisan-lisan mereka. Meskipun ada di dalam kitab, ya kitab-kitab karangan mereka. Sedangkan teman-teman, perkataan para ulama itu bisa jadi benar dan bisa juga salah. Jangan disamakan dengan kisah yang Allah Azza wa Jalla ceritakan di dalam Al-Quran. Begitu juga di hadis-hadis Nabi Muhammad. Jangan samakan perkataan Allah, perkataan Nabi Muhammad dengan perkataan ulama yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Pernah beliau berkata, setiap perkataan kami boleh diterima dan boleh untuk ditolak, kecuali pemilik kubur ini, sambil menunjuk ke arah kuburan Rasulullah SAW. Ini perkataan Imam Malik loh, Imam Mazhab ya. Maksud dari perkataan tersebut adalah jangan langsung mempercayai perkataan seorang ulama ya, apalagi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kecuali yang tidak bisa ditolak, yaitu sabda Rasulullah. Itu pun hadis yang sahih ya. Sedangkan kita tahu hadis itu ada yang hadis sahih, hadis maudhu ya. Kalau hadis Nabi saja ada yang dipalsukan, apalagi sekadar perkataan para ulama, cerita-cerita teman-teman. Dan perbandingannya adalah belum pernah juga kita mendengarkan karomah-karomah yang begitu luar biasa teman-teman dari kitab-kitab para ulama yang muktabar, seperti kitabnya Imam Syafi'i kemudian kitab Al-Mustadrak, kitab-kitab para ulama yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim. Banyak kok kitab-kitab sejarah para ulama, kisah-kisah yang menceritakan tentang para sahabat Nabi, tapi tidak ada juga keramat-keramat sebagaimana yang mereka ceritakan. Apalagi keramat-keramat mereka sering melebihi mukjizat para nabi. Contoh, yang mengaku dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari, kemudian mengaku bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Ada yang mengaku dicium lututnya oleh Nabi Muhammad. Ada juga yang mengaku bisa keluar dari kuburan teman-teman, padahal sudah meninggal ratusan tahun. Ini keramat apa teman-teman ya? Makanya saya katakan teman-teman, jangan bandingkan cerita para ulama dengan kisah yang telah dicantumkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, kemudian yang termuat dalam hadis. Berarti ini artinya kamu mensejajarkan perkataan Allah, perkataan Nabi Muhammad, dan perkataan para ulama. Sedangkan ulama itu tidak ada yang maksum. Yang maksum adalah para nabi. Apalagi yang ada dalam kisah yang akan kita bahas ini teman-teman. Coba kita simak dulu videonya. Buat haulnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, juga haulnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kawan dari Habib Idrus, seorang wali min awliyaillah, juga wafatnya di haulnya dibuat di bulan Syawal ini. Juga Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus, sahibul Luar Batang, yang punya wilayah Jakarta. Beliau hidupnya hanya sekejap, tapi punya andil besar dalam dakwah di Jakarta. Beliau datang dari Hadramut, begitu perintah untuk dakwah ke Jawa, naik di atas kapal, sudah dapat tantangan dakwahnya. Beliau dakwah di atas kapal, disuruh turun dari kapal. Akhirnya beliau turun dari kapal padahal di tengah lautan. Kira-kira kalau kita bisa berani turun apa tidak? Kalau dari atas kapal, mana berani? Beliau turun dari atas kapal, tapi begitu kapalnya sandar di daerah
Sunda Kelapa pada saat itu begitu sandar ternyata Al-Habib Hussein sudah tunggu di pinggir pantai sana. Sampai kaget mereka, ada apa sudah sampai? Dia bilang saya mau ambil barang saya di atas kapal. Ini aulia tidak ada takut oleh mereka, tidak ada gentar, tidak ada khawatir. Al-Habib Hussein dakwah bukan mudah di Jakarta. Dimasukkan di penjara sama Belanda. Setiap dakwah dimasukkan di penjara, tapi waktu-waktu beliau untuk ngajar, mengaji, beliau ada di pinggir pantai di Sunda Kelapa. Beliau ngajar di waktu maghrib tetap berjalan, tapi Belanda melihat beliau ada dalam penjara. Akhirnya Belanda bingung, kalau begini Habib ini dilepas saja, percuma kita penjara. Dia di penjara tapi dia dakwah di luar. Ini dakwahnya sampai umur beliau 40 tahun beliau tidak menikah, beliau wafat. Ya, sama dengan kisah ini teman-teman ya, seorang wali yang katanya diutus dari Yaman, dari Hadramaut untuk berdakwah ke Jawa ya, baru naik kapal katanya, kemudian ini berada di tengah laut. Tiba-tiba entah terjadi apa mungkin tentang Habib ini, akhirnya disuruh untuk turun ya. Sedangkan ini sebenarnya kan nggak mungkin ya, apalagi ini kapalnya sedang berjalan teman-teman di tengah lautan. Tiba-tiba katanya Habib ini turun, dan singkatnya begitu kapal ini bersandar di Sunda Kelapa teman-teman, tiba-tiba katanya Habib yang tadinya diusir tersebut sudah nyampe. Nah, ini kan gimana teman-teman ya? Bagaimana mau dibenarkan cerita-cerita seperti ini ya? Tadinya berada di lautan, di tengah lautan, kemudian diusir, tiba-tiba begitu kapal sudah bersandar di Sunda Kelapa, Habib yang diusir tadi di tengah laut itu tiba-tiba sudah sampai. Akhirnya kaget dong penumpang atau petugas-petugas kapal yang lainnya, kemudian ditanya, bagaimana bisa kamu tiba-tiba sudah sampai di sini? Kemudian Habib ini mengatakan, aku mau mengambil atau menunggu barangku sampai. Ini kan cerita-cerita berlebihan teman-teman. Dan bagaimana bisa caranya dipercaya? Ini kan cerita-cerita teman-teman. Sebagaimana yang sudah saya katakan teman-teman, perkataan ulama, cerita ulama itu teman-teman, selama bukan Al-Quran dan bukan hadis, maka tidak wajib untuk dipercaya sebelum diteliti kebenarannya teman-teman. Apalagi ini benar-benar melebihi ya mukjizat para nabi, para rasul ya. Dahulu Nabi Muhammad SAW teman-teman, beliau ini pedagang ya. Pernah tidak tiba-tiba Rasulullah misalkan mau berdagang dari Mekah ke Madinah, tiba-tiba baru keluar membawa dagangannya dari Mekah, tiba-tiba langsung sampai ke Madinah? Kan nggak ada riwayat seperti itu. Bahkan kita mendapatkan penjelasan tentang sirah Nabawi, sirah para sahabat yang melakukan perjalanan teman-teman untuk berdagang, bisa menempuh perjalanan sampai sebulan ya, dari kota satu menuju ke kota kedua. Lah ini keramat wali-wali mereka kok bisa seperti ini ya. Ini kan luar biasa. Makanya teman-teman kita tolak, terutama saya tolak. Apalagi keramatnya sudah melebihi mukjizat para nabi, para rasul, melebihi para sahabat nabi. Lalu kalau ada yang mengatakan apakah tidak ada keramat para ulama? Ada teman-teman. Tapi itu bukan menjadi hal utama ya. Itu tidak penting bagi mereka, karena para ulama telah mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa keramat yang paling agung adalah istiqomah. Istiqomah adalah keramat paling besar, paling mulia. Karena apa? Istiqomah itu adalah hal yang paling sulit untuk dijalankan oleh umat. Ya, coba, terkadang kita baru sehari dua hari istiqomah, sholat tepat pada waktu, begitu hari berikutnya lembek. Begitu kita mulai istiqomah teman-teman, sholat tahajud ya, bangun di tengah malam, begitu hari berikutnya mulai lembek. Maka pantas dikatakan oleh para ulama bahwa karomah paling mulia, karomah paling besar bagi umat adalah istiqomah. Saking sulitnya yang namanya istiqomah. Itu teman-teman perkataan para ulama. Dan ingat, meskipun itu cerita dari seorang ulama termaktub dalam kitab, ingat teman-teman, yang wajib dipercaya adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW. Perkataan para ulama boleh dipercaya, asalkan jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini baru benar teman-teman. Kemudian cerita juga di dalam video ini diceritakan bahwa Habib ini pernah dipenjara. Berarti ini teman-teman, beliau ini hidup di masa penjajahan Belanda.
kemudian beliau ditangkap dan dipenjara, tapi katanya suaranya kalau tidak salah setiap maghrib di pinggir pantai selalu terdengar ya, atau bahkan orangnya muncul juga membuka majelis ilmu di pinggir pantai. Akhirnya katanya tentara Belanda bingung ya, bagaimana ini kita sudah penjara tapi justru orangnya ada di mana-mana. Ini kan artinya mereka mengklaim bahwa wali mereka bisa membelah diri jadi beberapa bagian, teman-teman ya. Orangnya di penjara ya, tapi bisa mengajarkan ilmu bagi umat di luar, teman-teman. Ini kan artinya secara tidak langsung dia mengatakan bahwa wali mereka itu bisa membelah diri jadi beberapa bagian. Coba, apakah ini harus dipercaya, teman-teman ya? Kalau kita nggak percaya, dikiranya kita tidak percaya dengan keramat para wali. Enggak, bukan seperti itu. Mari bandingkan, mari sandingkan, teman-teman, dengan mukjizat para nabi, dengan keramatnya para sahabat nabi. Nggak ada yang seperti ini. Nggak ada di antara para sahabat nabi, para nabi, ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih maupun palsu maupun dhaif, yang mengatakan para nabi, para rasul atau sahabat nabi bisa membelah diri menjadi beberapa bagian. Nggak ada itu, teman-teman ya. Nggak ada, itu bohong semua. Makanya teman-teman, setiap perkataan atau cerita-cerita ulama, sesoleh apapun yang mereka katakan, tidak bisa kita langsung telan mentah-mentah. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mengatakan setiap perkataan kami boleh untuk diterima dan boleh juga untuk ditolak, kecuali, kata Imam Malik, pemilik kubur ini. Sambil Imam Malik menunjuk ke arah kuburan Rasulullah SAW. Ini isyarat dari Imam Malik, dan ini pelajaran penting bagi kita dari Imam Malik, bahwa kalau perkataan Rasulullah yang sahih jangan kamu tolak. Tapi kalau perkataan kami, meskipun kami ulama ya, ulama sebesar apapun, jangan kalian telan mentah-mentah. Alias boleh kalian terima dan boleh kalian tolak. Boleh kalian terima kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan perkataan Nabi, tapi silahkan kalian buang juga perkataan kami kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala perkataannya sangat terkenal, teman-teman. Beliau mengatakan, idza shahhal hadits fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu yang menjadi mazhabku. Artinya Imam Malik di sini mengajarkan kita, teman-teman, bahwa mazhab kita yang wajib untuk kita percayai dalam hal perkataan adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ya. Kenapa Imam Malik mengatakan idza shahhal hadits fahuwa mazhabi? Apabila hadis itu sahih, maka itu yang menjadi mazhabku atau peganganku. Karena Imam Syafi'i juga mengetahui bahwa hadis Nabi banyak yang dipalsukan, terutama oleh orang-orang Syiah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga pernah berkata, jika kalian menemukan perkataanku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka buang perkataanku, teman-teman. Ini perkataan ulama mazhab ya, sekelas mereka yang dijadikan merujukan di dunia ini, dan dunia mengetahui keilmuan mereka, teman-teman, berkata seperti itu. Lalu bagaimana dengan perkataan ulama-ulama atau orang-orang yang jauh di bawah mereka? Bagaimana mungkin kita akan telan mentah-mentah? Apalagi ini berbicara tentang karomah, keramat, yang jelas-jelas melebihi mukjizat para nabi. Antum bayangkan, masa ada keramat, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan malaikat penjaga neraka jahanam untuk mengeluarkan muridnya yang fasik, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memasukkannya ke dalam surga. Ini kan cerita dusta. Sedangkan penjaga neraka jahanam ini adalah malaikat. Bagaimana ceritanya manusia bisa bertemu dengan malaikat? Kemudian seenaknya katanya memerintahkan malaikat penjaga neraka jahanam mengeluarkan muridnya dari neraka jahanam, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lah, pertanyaannya, apakah neraka jahanam sudah ada isi? Kan belum ada isinya, teman-teman. Neraka dan surga. Bukankah Rasulullah bersabda, nanti di hari berbangkit setelah hari kiamat, aku yang akan pertama kali dikeluarkan dari kuburanku, dan aku yang pertama kali memberikan syafaat. Kemudian dalam riwayat yang lain, aku yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Lah, ini kok dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa mengeluarkan muridnya dari neraka jahanam, sedangkan neraka belum ada isinya, teman-teman.
kemudian bisa memasukkan muridnya ke dalam surga. Kapan ini terjadi? Nah ini, apalagi sering menceritakan bahwa rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir di acara haul. Kemudian ketika ditanya apa dalilnya, ya pasti. Bukankah Allah berkehendak atas segala sesuatu? Bukankah Allah mampu ya atau berkuasa menjadikan segala sesuatu? La ilaha illallah. Itu ayat berkaitan tentang kekuasaan Allah, kehendak Allah. Tapi bukan berarti kami menjadikan ayat tersebut sebagai pembenaran cerita-cerita halumu. Ini artinya kamu mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ruhnya bisa berkeliaran kemana-mana. Subhanallah, teman-teman ya. Ya Allah, inilah cerita-cerita yang berkembang sampai dengan hari ini. Kemudian dibungkus dengan kata-kata keramat. Kemudian ketika kita bertanya bagaimana pembuktiannya, mereka menjawab dengan firman Allah Azza wa Jalla, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala sesuatu. Ini namanya teman-teman mencampur adukkan ya firman Allah Azza wa Jalla yang hak dengan cerita-cerita batil. Ini artinya mencampur adukkan teman-teman. Nggak benar ayat itu dijadikan sebagai tameng pembenaran ya, karena ayat itu berbicara tentang kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau kisah Isra Mi'raj, kalau kisah Ashabul Kahfi, itu Allah sendiri yang menceritakan dalam Al-Quran, maka wajib untuk dipercaya. Jadi jangan kalian samakan perkataan ulama atau cerita-cerita ulama kalian dengan firman Allah, dengan sabda Nabi yang maksum. Lantas kalian kemudian menuduh kita tidak percaya dengan keramat. Ya nggak bisa seperti itu. Kemudian kalian bertanya, apakah saya percaya tentang karomah? Saya percaya demi Allah tentang karomah. Saya percaya tentang mukjizat para nabi. Yang saya tidak percaya adalah cerita-cerita kalian, cerita-cerita karangan-karangan khurafat kalian yang jelas melebihi mukjizat para nabi, para rasul. Apalagi mengatakan ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa hadir di acara haul. Subhanallah teman-teman ya. Orang mati itu tidak akan bisa keluar kemana-mana teman-teman ya. Orang mati itu tetap berada di dalam kuburannya. Apa dalil yang menguatkanmu mengatakan bahwa ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar kemudian menghadiri acara haul? Coba, apa dalilnya? Sedangkan Rasulullah pernah ditanya tentang ruh, maka Rasulullah mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya urusan ruh itu berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Terus kalian berdalil dengan apa? Hanya berdalil dengan mungkin ya, mungkin, pasti dia kan wali Allah, dia kan ulama besar, dia kan dekat dengan Allah, maka segala sesuatu bisa terjadi kalau Allah berkehendak. La ilaha illallah. Mikir ya. Jangan jadikan firman Allah Azza wa Jalla sebagai tameng untuk pembenaran cerita-cerita halu kalian. Ya. Salam akal sehat, salam waras. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman untuk kita semua sebagai pencerahan. Yuk kita bangkit dari kejahilan, bangkit dari kebodohan, dan jangan mau dibodoh-bodohi. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.